In syi'ta an takuna hurran, in syi'ta an takuna hurran, jika kamu berkehendak menjadi diri kamu adalah merdeka, orang yang terbebas, fatruk kulla amrin, maka tinggalkan segala urusan. Urusan yang dimaksud urusan dunia, urusan syahwat. In lam tatruku ikhtiaran, jika kamu tidak meninggalkan secara sukarela urusan duniawi, urusan syahwat, taraktahu ittiraran, maka kamu harus meninggalkan secara paksa. Dengan apa? Mati. Dengan cara mati. Insyaallah. Saudara, merdeka, hurriyah, merdeka itu adalah hurriyatul qalb. Hati kamu merdeka, tidak dikuasai oleh siapapun dan apapun, itu merdeka. Semenjak kamu tadi itu dikuasai oleh siapapun atau apapun, berarti kamu jadi budaknya. Karena itu Nabi menyatakan ta'isa abdul mar'ah, celaka kalau orang itu budak wanita. Ta'isa abdul dinar wa dirham, celaka kalau orang menjadi budak dinar dan dirham. Ta'isa wantakas, semuanya nanti akan berbalik kepada dia, bukan kemuliaan tapi kehinaan. Ketika kamu tadi itu tidak terkuasai dengan dunia, maka kamu adalah menjadi hamba yang hur, hamba yang merdeka. Al-hurru man kharaja 'anid dunya qabla an yakhruja minha. Orang yang merdeka itu keluar daripada urusan duniawi sebelum keluar beneran dari dunia, sebelum mati maksudnya. Itu merdeka. Kenapa? Kalau sudah mati ya sudah, ente harus terlepas juga. Kapan orang tidak akan berpisah daripada dunia ini? Kapan orang tidak terlepas daripada dunia ini? Masya Allah. Disinilah kita harus paham untuk bisa mendapatkan ubudiyah lillah, penghambaan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi penghambaan daripada makhluk Allah. Penghambaan itu patuh, taat, cinta, senang, ta'alluq hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fullkan kehidupan kita ini pada khidmat kepada Allah dan khidmat kepada agama Allah. Ini namanya muharrar. Ini diminta, inni nadartu laka ma fi batni muharraran, muharraran 'anid dunya, muharraran 'anid dunya, terbebas daripada urusan duniawi. Masya Allah. Ketika kita misalnya terlalu cinta kepada seorang perempuan, maka kita akan menjadi asiruha, kita menjadi tawanan itu perempuan. Waktu adzan menjadi tawanan itu perempuan, sehingga setiap saatnya kita kepikiran, takut dimarahi, takut dikritik, takut itu, takut ini. Anda tidak merdeka di sini. Ketika Anda terikat dengan urusan duniawi,
Anda akan selalu terikat dengan orang itu. Anda menjadi asiruhu, Anda akan menjadi tawanannya. Ketika Anda bebas, Anda akan menjadi raja di situ. Karena dikatakan nahnul muluku haqiqatan wa siwana mulukun la alat tahqiqi. Terus kami, ini para aulia ya, kami adalah raja yang sebenarnya. Yang lainnya itu raja-rajaan, bukan sebenarnya raja yang dipasang. Suro sama rajanya Sekak itu loh, sama Arjunonya wayang itu, raja wayang itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terkekang, bukan orang yang bebas. Fadhal adzan kalau memang sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah. Ketika kamu tadi itu bergantung terhadap sesuatu, maka kamu tidak akan menjadi merdeka. Surahnya mungkin inti malik, mungkin inti presiden, mungkin inti adalah raja, tetapi ternyata kamu harus menjadi orang yang diatur nantinya. Tapi ketika kamu tadi itu menjadi hambanya Allah, kamu hanya patuh dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan, saudara. Satu saat Harun al-Rasyid masuk satu masjid di Haram. Kemudian beliau bagi-bagi duit. Dilihat ada tokoh, ada orang ahli ibadah kasih duit, duitnya tentunya banyak. Waduh, ada yang sujud syukur, ada yang menangis, ada macam-macam. Ada satu orang sholat, ditunggu, salam bangun lagi sholat, salam lagi bangun sholat. Lama ditunggu nggak habis, duitnya ditaruh ada sejadahnya, dinar, duit emas. Ternyata orang ini tidak seperti yang lainnya. Diambil sejadahnya, dilempar, buru duitnya, berterbangan itu duit, kocar kacir. Kaget, kok nggak sama orang Malang begitu? Mungkin Harun Rasyid itu kita tanya ya, heran. Harun Rasyid Amirul Mukminin saat itu. Akhirnya dia ngambil duitnya. Kata Harun Rasyid, betapa mulianya yang membuang duit, betapa hinanya yang mengambil duit ini. Ditanya siapa? Ali Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far as-Sadiq. Masya Allah, tabarakallah.
Inilah raja yang sebenarnya, saudara. Ini baru dijanji duit udah habis-habisan, jadi budak, jadi merdeka. Buang itu semuanya dari hati. Ubudiyah, mau jadi hamba Allah. Hamba Allah akan semakin mulia, hamba manusia akan semakin terhina, saudara. Satu raja mendapatkan musibah, tidak bisa kentut, bawa dokter sana dokter sini, nggak mampu, sampai nggak bisa duduk, terlentang. Akhirnya buat sayembara, siapa yang bisa mengobati raja daripada penyakitnya akan diberi semua permintaannya. Satu hamba soleh tanpa sendal masuk ke istana. Yang jaga istana mau kemana pak? Mau ketemu raja. Ente? Kamu? Iya, raja perlu sama aku. Siapa kamu? Kok dia perlu sama raja? Raja minta cari orang yang bisa ngobati. Akhirnya dimasukkan. Raja udah lemas, udah terlentang. Raja bener sayembaranya, kalau bisa terobati akan diberi semua keinginannya. Bener katanya. Tapi keinginan saya ini sanggup raja kasih. Apa? Saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Kata si raja, gimana kalau kamu wakil saya? Saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Kalau begitu saya aja wakil kamu. Saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Gimana kalau dibagi, inti raja barat, Anda raja timur? Saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Nggak ada pilihan lain. Ya akhir, kumpulkan semua orang-orang dekat Anda, kumpulkan semuanya. Kalau saya sembuh, saya jadi rakyat biasa, orang ini jadi raja. Berikan air, doakan. Kentut saudara, Nanti bisa bayangkan udah berapa minggu itu. Insya Allah kalau dikirim ke Israel banyak yang mati. Akhirnya raja nyatakan, alhamdulillah saya sembuh tadi, sesuai dengan janji saya, dan sudah disaksikan mereka semuanya. Silakan Anda duduk ada di kursi kerajaan saya jadi rakyat biasa. Kata dia, enggak, Anda tetap raja, saya mau keluar aja dari sini. Jangan, kamu jadi raja loh. Enggak mau. Kenapa? Inti jadi penguasa istana ini, nanti kamu yang menguasai kerajaan ini, semua akan orang-orang semuanya akan patuh kepada dan hormat kepada kamu, kata dia. Kerajaan kamu harganya satu kentutan, kata dia. Buktinya kamu mau berikan itu semuanya kepada aku semuanya hanya karena kepingin kentut. Buat apa saya akan tertarik dengan kerajaan yang harganya adalah bernilaikan satu kentutan, kata dia. Tuh lihat bagaimana masyhadnya. Ini mungkin kalau ketemu orang sekarang dianggap ini orang horor ini. Imam Sufyan itu pernah berkata begini, adraktu agwaman lau adraktumuhum lagultum majani walau adrakukum laqalu innakum syayatin. Kata Imam Sufyan, saya ini menangi sekelompok manusia, kalau kamu ketemu sama mereka pasti kamu akan menilai orang gila itu. Kenapa? Dunia nggak berharga,
jijik dengan emas misalnya, nangis setiap saatnya, tapi karena takut kepada Allah, wah ini orang stres ini, orang gila ini. Tapi kalau mereka itu ketemu sama kamu, pasti mereka menyatakan kamu itu setan bukan manusia. Kenapa? Kamu nggak seneng ibadah, kamu nggak baca Quran, kamu seneng lupa bukan seneng zikir kepada Allah, mereka akan menyatakan bukan manusia, ini setan gitu. Karena itu jadilah orang yang merdeka, saudara. Jangan terkekang hanya karena popularitas, jangan terkekang hanya karena jabatan, jangan terkekang hanya harta, nggak jadi apa-apa. Ketemu sama orang yang punya duit aja udah jadi budak kamu. Ketemu orang yang punya jabatan duniawi, udah kamu seperti tidak punya harga diri kamu. Jangan. Jadilah orang yang merdeka. Karena itu hati-hati juga, jangan sampai membuat kesalahan sehingga kamu itu pandai membuat alasan. Di situ kamu akhirnya bukan menjadi orang merdeka juga. Kata Nabi SAW, iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Kadang-kadang misal kamu bekerja sama orang, nggak ada masalah bekerja sama orang, tapi yang penuh dengan tanggung jawab, sehingga kamu tidak menjadi orang yang hanya gimana caranya saya dimaafkan, bawa alasan. Anda sudah menjadi orang tawanan di sini. Anda menjadi orang tawanan. Tapi ketika kamu tidak punya salah, Anda mau bekerja dimanapun, Anda mau punya jabatan apapun, Anda tidak menjadi orang salah, Anda merdeka. Anda merdeka, saudara. Ente kira orang yang korupsi itu adalah merdeka? Enggak, saudara. Setiap saatnya dia ketakutan, dia tawanan. Dia termasuk target operasi TO. Kenapa? Awas, jangan sampai ketahuan. Ini harus kita begini. Ini setiap saatnya harus bingung dia. Bahkan kalau saya mati, anak saya bagaimana? Rumah saya disita nanti, tanah saya nanti diambil alih. Itu terus begitu. Ini tawanan ini. Ini bukan orang merdeka ini. Orang yang nggak punya salah, orang yang tidak maksiat, orang yang ini adalah orang yang bebas. Inilah orang yang katakan hur. Kenapa? Karena dia tidak perlu membuat alasan. Anda mau audit, silahkan. Anda mau teliti, silahkan. Nggak ada. Anda menjadi orang yang bebas nantinya. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang bebas. Ya, bebas di sini karena ubudiyah, maka menjadi orang pilihan Allah. Kenapa? Dia hanya menjadi hamba Allah. Dia hanya menjadi hamba Allah. Kalau sudah demikian, dia full khidmat kepada Tuhannya. Kalau sudah begitu, alam semuanya akan jadikan khidmat kepada dia. Makhluk manusia, jin, bahkan alam semesta akan khidmat kepada orang itu. Man khadamani fakhdumi. Dunia yang khidmat sama aku, khidmat sama dia. Wa man khadamaki fastakhdimi. Siapa yang khidmat sama kamu, jadikan dia pelayannya kamu, jadikan dia adalah bawahannya kamu. Ya, karena itu kita khidmat sama Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Semua akan dikhidmati, semua akan takut, semua akan hormat. Ya, jangan cari penghormatan, semua akan hormat kepada kita dan tidak ada satupun yang akan mengalahkan kita. Kenapa? Karena Allah yang akan mengunggulkan orang-orang di pilihannya. Tapi ada yang mati, ada yang dibunuh, tapi apakah mereka kalah? Apakah Sayyidina Hamzah kalah walaupun terbunuh? Apakah Sayyidina Ali kalah walaupun terbunuh? Apakah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kalah walaupun terbunuh? Apakah Nabi Zakaria, Nabi Yahya kalah walaupun terbunuh? Mana mereka pembunuh-pembunuh itu semuanya?
Mereka menjadi orang terhina, tapi mereka menjadi orang menang. Mereka dikenang setiap saatnya, mereka selalu disebut setiap saatnya, mereka selalu diunggulkan setiap saatnya. Wallahu ghalibun ala amrih, wallahu alam. Ada yang dipertanyakan atau dibahas? Tafadhol. Silakan pada para jamaah yang ingin bertanya langsung sampaikan